Yesus, biarlah damai sejahtera meliputi kita semua. Demikian juga tidak lupa saya ucapkan selamat sore kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah kaum muda pada kesempatan sore hari ini melalui internet, video, radio, internet, kaset, DVD. Biarlah sukacita damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kita, benar-benar kita memanfaatkannya sehingga anugerah Tuhan tercurah bagi kehidupan kita. Sebagai lagu pertama, kita akan menyanyikan lagu nomor 214, Saat Ini, Saat Indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu semakan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu semakan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Kembali ke atas, sama-sama kita bagi. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu semakan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu. Ku rasakan satu semakan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, dan doa saya serahkan kepada Bapak Gembala. Hadirat-Mu ku rasakan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Surga lagi. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Demikian yang kami rindukan Tuhan. Setiap ibadah pelayanan kepada-Mu, biarlah hadirat-Mu selalu nyata di tengah kami, supaya kami merasakan lawatan-Mu, jamahan tangan-Mu, supaya ibadah kami tidak sia-sia tanpa arti, kering tanpa arti. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Kami menyadari
Kami sudah mendapat kesempatan kemurahan bisa beribadah melayani Tuhan pada saat ini, baik di sini, baik di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Suprapto Medan, di mana-mana kaum muda Tuhan lewat siaran langsung semua kami bisa beribadah melayani Tuhan. Namun kami menyadari banyak kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kami, ketidaklayaan kami untuk menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat, kaum muda remaja, baik di sini, Jalan WN 4 Surabaya, baik Suprapto Medan, dimanapun juga, di dalam negeri, luar negeri, dalam siaran langsung, semua Engkau urapi, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami, hadirat-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamakan tangan-Mu atas kami semua. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Terima kasih saudara-saudara dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan tarik kembali, jiwa baru pertambakan, gembalakan kami semua. Terima kasih, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Demikian juga Tuhan, mereka yang ada di luar kota, luar pulau, menikmati libur, Engkau juga jaga, lindungi, sertai, tibakan di tempat di Malang, Surabaya dengan selamat, kembali beribadah melayani Tuhan, beri kebenaran, ketaatan kepadamu. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, gedung gereja, peralatan kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Mohon belas kasih-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, biarlah urapan Tuhan menyatukan kehidupan kita, sehingga kita benar-benar bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita pun pulang dari tempat ini boleh menerima berkat dari Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari buku tambahan, Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kalau kemarin kita diizinkan Tuhan untuk memperingati kematian Tuhan, sungguh firman yang disampaikan boleh menguatkan kehidupan kita, mengingatkan kembali bahwa korban Tuhan benar-benar sudah mengalahkan segalanya. Dosa, permasalahan kita, bahkan kita hanya dililit oleh kasih karunia Tuhan, oleh firman dan Roh Kudus, sehingga yang ada di dalam hati pikiran kita memuliakan nama Tuhan,
mengagungkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita tetap pujikan pujian ini dengan lebih semangat lagi. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Sekali lagi ikut. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji Tuhan, kita lanjutkan kembali dari nyanyian rohani nomor 24. Ku bersyukur padamu, oh Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya.
Sungguh dalam perjalanan hidup kita bukan suatu perkara yang mudah. Begitu banyak halangan rintangan yang sanggup menggoncangkan kehidupan kita, yang membuat keraguan-raguan di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah firman Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Tetap kita pujikan pujian ini dengan kita sama-sama bangkit berdiri. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal. Sekali lagi, biar gunung pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal. Sekali lagi, biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kembali dari nyanyian tambahan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus.
Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita tetap pujikan-pujikan ini. Kemudian jika saudara sudah menerima berkat firman Tuhan, berkat keubahan hidup, bahkan berkat yang lain, boleh menyaksikan di tempat ini. Biarlah kita semua boleh dikuatkan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji Tuhan, kita lanjutkan kembali dari nyanyian rohani nomor 120. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke
tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rabb-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Vokal grup akan mempersiapkan diri menyampaikan pujiannya bagi Tuhan, dan kita tetap pujikan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rabb-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Untuk penebusan dosa yang hanya semusim saja, tetap hati hamba menjerit untuk damai dan cinta. Yang terjuta domba tak mungkin melunaskannya. Sekali genap dia jalan mendaki Golgota, menghapus dosa setiap insan akan tunjuknya. Sekali genap dia telah mengalahkan dosa, hancurkan tembok yang memisah. Harga telah dibayar sekali genap. Pendosa, kasih-Nya menutup semua. Kendati kita tak layak, Dia ganti derita kita. Saat darah-Nya tercurah, harap kita pun pulihlah. Tiada beban
Dia pun tetap selama-lamanya. Sekali gerak, Dia jalan mendaki Golgota, mengaku dosa setiap insan atas pundaknya. Sekali gerak, Dia telah mengalahkan dosa, hancurkan tembok yang memisah. Harga telah dibayar sekali gerak. Dia mendaki Golgota, mengaku dosa setiap insan atas pundaknya. Sekali genap, Dia telah mengalahkan dosa, hancurkan tembok yang membintang. Harga telah dibayar sekali genap. Harga telah dibayar sekali genap. Sebagai pujian yang terakhir, kita akan nyanyikan dari nyanyian tambah nomor 29, Diberinlah. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kalau firman Tuhan yang kemarin menyatakan bahwa kegerakan Roh Kudus hujan akhir adalah kegerakan kemurahan Tuhan. Dan kitalah orang pertama yang harus merasakan kemurahan Tuhan. Biarlah kita dililit oleh kemurahan Tuhan. Sungguh begitu banyak firman yang sudah menguatkan kehidupan kita. Bahkan janji firman Tuhan bahwa tahun ini tahun pembebasan. Semua diberikan untuk kita. Yang ada pada kita sekarang hanya kerinduan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi kita mengasihi Tuhan. Lebih dalam lagi kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga benar-benar suatu saat kita mengikuti dalam kegerakan kemurahan Tuhan.
Kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak kembali. Hal yang kurindukan ya Tuhan, di dekatmu, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Syukur. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Syukur. Sekali lagi kita berkata, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Haleluya. Haleluya. Engkau tahu kerinduan hati kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Namun kenyataan yang ada Tuhan, banyak tantangan rintangan yang menghambat kami untuk mengasihi Engkau. Bahkan cenderung kami melawan Engkau Tuhan. Cenderung kami, oh Tuhan, menyakitkan hati-Mu dengan segala angan-angan pikiran yang jahat, najis, dengan segala perkataan perbuatan yang jahat dan najis Tuhan. Namun kami tidak mau berputus asa Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, biarlah Engkau buka hati kami untuk bisa mengasihi Engkau lebih dari semua. Bukti mengasihi Engkau adalah taat dengar-dengaran pada firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu pada malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing. Bukakan firman-Mu. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, di jalan WR Supratman 4 Surabaya, di jalan Supratto Medan, juga di dalam negeri, luar negeri, dimanapun semua yang mendengar siaran lewat radio, video, internet, DVD dan lain-lain. Semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas kami semua. Engkau mengangkat kami dari kejatuhan kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu sedikit pun mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, pekerjaan kami, studi kami, masalah-masalah kami, bahkan setiap detak jantung kami serahkan dalam tangan belas kasih-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dalam Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal selama-lamanya. Dan Engkau tidak menipu kami Tuhan.
Terima kasih Bapak. Terima kasih kuasa-kuasa iblis setan yang selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah Tuhan kami dalam satu pengajaran benar. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih berada dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Secara keseluruhan menunjuk tentang kebenaran. Lukas pasal 6 secara keseluruhan menunjuk tentang kebenaran. Ya, manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Manusia berdosa sudah kehilangan kemuliaan, kesucian, dan kebenaran Tuhan. Sama dengan kehilangan gambar dan teladan Tuhan, sama dengan telanjang dan diusir dari Taman Eden menuju ke dunia yang penuh dengan kutukan, penderitaan, air mata, kesusahan, dan lain-lain. Jika dibiarkan terus, maka manusia akan menuju kepada kebinasaan kekal selama-lamanya. Manusia akan menuju kebinasaan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, Tuhan mau mengasuh manusia berdosa. Tuhan mau mengasuh manusia berdosa supaya kembali kepada kebenaran. Nah, ini Lukas 6, kebenaran. Supaya kembali kepada kebenaran, kesucian, dan kemuliaan Tuhan. Kembali kepada gambar dan teladan Tuhan. Kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan Tuhan. Sama dengan kembali kepada gambar teladan Tuhan, sama dengan kembali ke Firdaus. Bahkan sampai kembali ke Yerusalem baru. Untuk selama-lamanya. Kerajaan surga. Inilah Tuhan mau mengasuh, membimbing kita. Manusia berdosa yang sudah dalam kutukan tinggal satu langkah lagi binasa. Tuhan mau mengasuh supaya kembali pada kebenaran, kesucian, kemuliaan. Pada gambar teladan Tuhan kembali ke Firdaus. Bahkan sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Dalam Lukas 6 ada 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. 7 hal yang diasuh oleh Tuhan. Kita berada pada yang ke-6, Lukas 6 ayat 27 sampai 45. Ini yang ke-6. Lukas 6 27 sampai 45. Hati diasuh oleh Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan supaya meneladani hatinya Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan. Nah, ini yang penting, ya. Hati diasuh oleh Tuhan supaya meneladani hatinya Tuhan. Hati diasuh oleh Tuhan supaya meneladani hati Tuhan. Hati yang lembut. Prakteknya. Ya, hati Tuhan, hati yang lembut. Ini kita teladani. Prakteknya yang pertama kemarin kita belajar Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 ayat yang ke-27 sampai 36, kasihilah musuhmu. Ini prakteknya kalau hati kita sudah diasuh oleh Tuhan menjadi hati seperti Tuhan, hati yang lembut. Saya prakteknya nomor 1 mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Ini sama dengan hati Allah Bapa. Hati Allah Bapa yang penuh kasih. Mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Itu praktek pertama. Itu adalah hati Allah Bapa. Sama dengan hati Allah Bapa yang penuh dengan kasih. Sudah diterangkan. Yang kedua, ayat 37 sampai 42.
Ayat 37, praktek yang kedua. Ayat 37 sampai 42. Judulnya hal menghakimi. Ya, di ayat 37 itu janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi ini hati seperti Tuhan, hati yang diasuh oleh Tuhan, meneladani hati Tuhan. Praktek kedua, tidak menghakimi sesama. Tidak menghakimi sesama. Saudara, ini hati yang diasuh oleh Tuhan, meneladani hatinya Tuhan, seperti hatinya Tuhan. Praktek pertama, mengasihi sesama sampai dengan mengasihi musuh. Praktek kedua, tidak menghakimi sesama. Nah, ini menunjuk hatinya anak Allah, Yesus. Hatinya anak Allah. Hati anak Allah yang penuh belas kasihan. Tadi hati Allah Bapa penuh dengan kasih. Sekarang hati anak Allah, Yesus, ya, yang penuh dengan belas kasihan. Ya, ini tidak menghakimi sesama. Pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama? Mengapa kita tidak boleh menghakimi sesama? Jawaban pertama, 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Kenapa kita tidak boleh menghakimi sesama sekarang? Ya, menyalahkan sesama, menghakimi sesama di dalam 1 Korintus 6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ya, menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Bukan cuma menghakimi manusia, menghakimi dunia, menghakimi malaikat-malaikat. Jadi, apabila jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini saja. Semoga kita menjadi. Kenapa kita tidak boleh menghakimi sesama? Jawaban pertama, sebab waktunya belum tiba. Belum waktunya kita menghakimi sesama. Waktunya belum tiba. Nah, nanti jika Yesus datang kedua kali, maka kita bersama Dia, bersama Yesus akan menghakimi dunia. Ya, jadi sekarang kenapa tidak boleh menghakimi sesama? Oh, ini begini begitu. Sebab waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Jika Yesus datang kembali kedua kali, maka kita bersama-sama dengan Dia akan menghakimi dunia dan malaikat-malaikat. Malaikat yang jatuh, Lucifer, setan itu. Nah, inilah. Jadi belum waktunya sekarang. Nanti tunggu kedatangan Tuhan, kita akan bersama Tuhan menghakimi dunia dan malaikat-malaikat yang sudah jatuh, malaikat yang sudah jatuh. Semoga kita mengerti. Alasan kedua, mengapa kita tidak boleh menghakimi sama dalam Lukas 6 tadi. Sangat jelas itu. Dalam Lukas pasal 6 ayat 37 tadi. Lukas 6 ayat yang ke-37 tadi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kalau menghakimi berarti kita juga akan dihakimi. Jadi kenapa kita tidak boleh menghakimi sama? Sebab jika kita menghakimi sesama, maka kita juga akan dihakimi. Kita juga akan dihakimi atau dihukum. Kita juga akan dihakimi atau dihukum. Nah, ini tidak boleh menghakimi sesama. Satu lagi, C. Mengapa tidak boleh menghakimi sesama? Sebab yang ketiga, jika kita menghakimi sesama, maka kita tidak bisa menghakimi diri sendiri. Jika kita menghakimi sesama, maka kita tidak bisa menghakimi diri sendiri. Tidak bisa menghakimi diri sendiri, sehingga kita tidak bisa hidup benar dan suci. Kita tidak bisa menghakimi diri sendiri, sehingga kita tidak bisa hidup benar dan suci. Nah, ini, saudara. Jadi menghakimi sesama, terus apa salahnya sesama, terus maka akibatnya kita tidak bisa menghakimi diri sendiri. Tidak tahu dosa-dosanya sendiri. Sehingga tidak bisa hidup benar dan suci. Hidup dalam dosa dan binasa. Tidak bisa hidup benar dan suci. Hidup dalam dosa dan binasa. Nggak sadar dosanya. Saya seringkali mengajarkan kalau menghakimi orang,
Menghakimi Tuhan seperti nembak. Nah, telunjuk ke orang, jempol ke Tuhan. Tuhan salah, orang salah. Padahal dirinya 3. Situ salah satu, sesama salah satu, Tuhan salah satu, ini jempol. Tapi yang 3 ini, ya kita salah 3. Nah ini. Nah, kalau terus menghakimi sesama, tidak bisa menghakimi diri sendiri, tidak tahu dosanya. Tetap hidup dalam dosa. Tidak bisa hidup benar, tidak bisa hidup suci. Tetap hidup dalam dosa. Dan binasa untuk selama. Semoga kita, ini 3 alasan mengapa kita tidak boleh menghakimi sama. Nah yang paling bagus, menghakimi diri sendiri. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Ini yang harus kita lakukan sekarang. Kalau hati kita seperti Tuhan, seperti anak Allah penuh belas kasih, tidak menghakimi sama, kita menghakimi diri sendiri. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya. Nah ini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Sekarang ada penghakiman. Apa itu? Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Rumah Allah itu setiap kehidupan kita. Setiap kehidupan kita ini rumah Allah, bait Allah. Setiap kehidupan kita ini rumah Allah, bait Allah, itu yang harus dihakimi. Saja. Dan jika penghakiman dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Mereka yang di luar Tuhan nanti akan dihakimi dan dihukum. Sekarang yang penting kepada kita sekarang ini, ya saatnya sudah tiba untuk menghakimi diri sendiri. Nah ini satu. Jadi sekarang kita harus menghakimi diri sendiri. Sekarang kita harus menghakimi diri sendiri supaya kita tidak masuk dalam penghakiman Tuhan, takhta penghakiman Tuhan, dan akan menerima hukuman. Nah, itu. Sekarang kita harus menghakimi, ya sekarang kita harus menghakimi diri sendiri supaya kita tidak masuk takhta penghakiman Tuhan dan dihukum selama-lamanya. Supaya kita tidak masuk takhta penghakiman Tuhan dan menerima hukuman selama. Nanti kalau sudah di takhta putih, takhta penghukuman, takhta penghakiman tuh manusia tinggal diadili, ini dosanya, dosanya. Ada bukunya, dibandingkan dengan Alkitab, ini dosanya, tak dihukum. Namanya tidak tertulis dalam kitab itu dihukum. Hanya itu. Nah, supaya tidak sampai di takhta putih itu, takhta penghakiman Tuhan. Nah, sekarang menghakimi diri sendiri. Nah, pertanyaannya, dengan apa kita bisa menghakimi diri sendiri? Dengan apa kita bisa menghakimi diri sendiri? Saja, nomor 1 jawabnya Ibrani 4 ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Dengan apa kita bisa menghakimi diri sendiri? Saja, jawaban pertama Ibrani 4 12 sampai 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati pikiran kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala suatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah ini, dengan apa kita bisa menghakimi diri sendiri? Jawaban pertama, dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Yang menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mulai di dalam hati dan pikiran kita. Terutama di dalam hati pikiran. Gudangnya dosa. Ya, nah ini kita bisa menghakimi diri sendiri dengan apa? Ya, yaitu nomor 1, dengan firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Firman pengajaran yang benar. Yang sanggup menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi. Terutama di dalam hati dan pikiran kita. Gudangnya dosa. Hati dan pikiran ini satu. Gudangnya dosa. Nah ini yang harus dihakimi. Nah, kita banyak mendengar firman.
Bukan yang lawak-lawak, lucu-lucu, tapi yang tajam. Yang sanggup menusuk hati kita, menunjukkan dosa-dosa. Orang tidak tahu, orang tua tidak tahu, kakak adik tidak tahu. Kita sudah berbuat dosa di dalam hati ini. Ada dosa tidak tahu, tapi firman tahu. Hati dan pikiran. Ini dulu yang disucikan, yang dihakimi, yang ditunjukkan dosa-dosa. Saja Markus pasal 7 ayat 21. Markus 7 ayat 21 itu isinya hati, saja, hati pikiran yang jahat itu saja, yang najis itu saja. Ini Markus pasal yang ke-7, Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Ya, Markus 7 ayat 21 mulai. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Saya satukan dari dalam, dari hati timbul pikiran jahat. Ini hati dan pikiran yang jahat satu. Seperti meja. Kalau di tabernakel ada meja roti sajian. Ya. Nah, itu meja itu hati pikiran kita yang mau ditempati firman. Tapi banyak kali ditempati kejahatan, kenajisan. Ya, ini. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Hati pikiran jahat berisi 1. Percabulan. 2. Pencurian. 3. Pembunuhan. Kebencian. Yang keempat, perzinahan, hati-hati. Yang kelima, keserakahan. Yang keenam, kejahatan. Ketujuh, kelicikan. Kedelapan, hawa nafsu. 9, iri hati. 10, hujat. 11, kesombongan. 12, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. 12, keinginan jahat dan najis. Jadi hati pikiran yang jahat dan najis berisi 12 keinginan jahat dan najis. Ya, sehingga seluruh kehidupan itu jahat dan najis. Kalau hatinya jahat najis, seluruh kehidupan itu jahat najis. Nah, hati-hati yang ke-12. Dari pertama, hati pikiran jahat mulai dengan percabulan, hati-hati. Percabulan. Kenajisan, percabulan jangan ada di hati pikiran. Mohon kepada Tuhan. Siapapun kita, saya mohon kepada Tuhan malam ini untuk menghakimi diri sendiri dengan pedang. Mulai hati pikiran, nomor 1 percabulan. Terakhir adalah kebebalan. Ke-12 kebebalan. Tidak bisa dinasihati, bebal. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, itu bebal. Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, itu bebal. Oh, ini hati yang jahat dan najis. Meja hati pikiran yang diisi dengan muntah. Kalau dalam Maleakhi diisi dengan muntah. Keinginan jahat dan 12 keinginan jahat dan najis. Ini yang membawa kepada takhta putih. Ya, takhta penghakiman Tuhan, dan kehidupan itu akan dihukum selama-lamanya. Dibuang ke neraka selama-lamanya. Nah ini, saudara, hati pikiran yang jahat najis berisi 12 keinginan jahat najis. Meja hati pikiran yang jahat najis berisi 12 keinginan jahat najis. Berarti seluruh hidupnya juga jahat najis dan akan dibawa kepada takhta penghakiman Tuhan. Dan akan dihukum selama-lamanya. Dibuang ke neraka selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu biarlah malam ini pedang firman kita terima untuk menyucikan, menghakimi diri sendiri, terutama hati pikiran. Menyucikan hati pikiran. Sama. Saudara, kalau kita menerima pekerjaan pedang firman, menyucikan hati pikiran kita dari 12 keinginan jahat najis, maka hati pikiran kita diisi 12 roti. Meja hati pikiran kita diisi 12 roti. Dibagi 2 susun. Saja 6 buah sesusun. Jadi 66. Itu meja roti sajian. 66 itu Alkitab. 66 buku dalam Alkitab. Nah, pengajaran yang benar. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan lebih dari sungguh. Saya ulangi, jika hati pikiran kita,
disucikan dari 12 keinginan jahat najis, maka hati pikiran kita diisi dengan 12 roti. Meja hati pikiran kita diisi dengan 12 roti yang disusun menjadi 2 susun, masing-masing 6 buah. Ini menunjuk 66 buku dalam Alkitab. Meja roti saja. 66 buku dalam Alkitab. Itu firman pengajaran benar. Kita menjadi meja roti saja. Sehingga persekutuan kita dengan Tuhan baik. Kita bisa mengasihi Tuhan. Ada firman. Siapa mengasihi aku, dia menuruti firmanku. Kita akan taat dengar-dengaran pada firman. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu hati diisi. Hati pikiran diisi dengan firman pengajaran yang benar. 66 buku. Saudara, 66 buku. Hati pikiran diisi dengan firman pengajaran benar. Kita bisa taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kita mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Hubungan dengan Tuhan baik. Tidak akan dihakimi. Hubungan kita dengan Tuhan baik. Saudara, kita mengasihi Tuhan lebih dari sesuatu. Itu nomor 1. Dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Dengan firman. Yang lebih tajam dari pedang bermata. Yang kedua, dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Dengan perjamuan suci. Perjamuan suci. Ya, di dalam perjamuan suci ini di dalam 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal yang ke-11. Surat 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1 Korintus 11. Ayat 28. Ya, 28. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Ini perjamuan suci. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman. Ya, kalau ayat 31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Nah, ini menghakimi diri sendiri. Hukuman tidak menimpa, tidak usah dibawa ke takhta penghakiman. Jadi yang kedua, dengan perjamuan suci. Bagaimana atau dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Dengan perjamuan suci. Dengan perjamuan suci. Saja. Nah, lewat perjamuan suci ini, kita bisa menguji diri sendiri, menghakimi diri sendiri terhadap perbuatan dosa, perkataan dosa yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang mendarah daging dalam kehidupan. Nah ini lewat perjamuan suci. Kita bisa saja menguji diri sendiri. Menghakimi diri sendiri terhadap perbuatan dosa, perkataan dosa yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Mendarah daging dalam kehidupan. Nah ini kaitan dengan Paskah, perjamuan suci. Dulu makan Paskah. Sekarang makan perjamuan suci. Saja di dalam 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 5, maafkan. Di dalam 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal yang kelima. Dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke 1 Korintus 5 7, 8, 11. 7, 8. Nah, ini dulu Paskah. Suatu penyembelian domba Paskah. Sekarang dalam perjanjian baru perjamuan suci. Anak domba Paskah itulah Yesus sudah mati di kayu salib. Tidak usah lagi bawa domba-domba disembelih. Dulu domba beneran, kambing domba, mbek-mbek itu disembelih. Darahnya untuk menyucikan, mengampuni dosa-dosa dan lain-lain. Sekarang sudah dalam darah Yesus, perjamuan suci. Mari 1 Korintus 5, 7, 8, 11. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tapi dengan roti yang tidak beragi. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul. Nah, ini tidak baik hubungan dengan sesama. Nah ini ada clash dengan sesama. Ini akan dihakimi nanti. Apa pertengkaran dengan sesama, ini akan dihakimi, perselisihan akan dihakimi. Ini tidak baik. Apa yang buat tidak baik? Jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. 6.
Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Nah ini saja. Jadi lewat perjamuan suci, korban Kristus, kita bisa menghakimi diri sendiri. Saja, menyucikan diri sendiri. Menyucikan diri sendiri dari 6 dosa yang mendarah daging. 6 dosa yang mendarah daging. Itu percabulan, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, hati-hati. Kalau ngomong hati-hati, nanti yang benar jadi salah, salah jadi benar itu pemfitnah. Soalnya pemabuk, hati-hati. Nah, pemabuk ini dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba itu akan dihakimi. Ini perbuatan dosa yang mendarah daging, tidak mampu. Tadi fitnah perkataan, dosa yang mendarah daging seringkali tidak bisa lepas. Dan dusta, terakhir adalah penipu dusta. Hati-hati. Jadi perbuatan dan perkataan. 6 perbuatan dosa, perkataan dosa yang mendarah daging harus lepas. Lewat korban Kristus kita bisa menguji diri sendiri, menghakimi diri sendiri sehingga terlepas dari 6 dosa yang mendarah daging. 6 perbuatan dan perkataan dosa yang mendarah daging. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Nah ini kita hidup dalam kebenaran, bergaul di sekolah itu boleh. Tapi dalam kebenaran dan kemurnian itu batasnya, batas. Batas ada darah Yesus. Perjamuan suci ada darah Yesus. Batasi dengan darah Yesus. Kebenaran dan kemurnian. Ayo bergaul apa? Masa pacaran memang sudah dari Tuhan, cukup umur sudah. Ya itu kebenaran, kemurnian. Bergaul di sekolah, belajar kelompok dan lain-lain. Kebenaran dan kemurnian. Sebab dosa 6 dosa ini menyerang mendadak. Kita diam-diam mungkin bisa berbuat cabul. Kita diam-diam tahu-tahu bisa dusta. Kamu dusta. Bisa. Sebab itu perlu dijaga dengan perjamuan suci, dengan darah Yesus, korban Kristus. Supaya kita hidup benar dan murni. Suci sampai dalam hati. Benar dan murni. Sehingga bersuasana pesta. Benar dan murni, kita bisa bergaul dengan sesama, bisa mengasihi sesama. Lebih dari semua. Bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita bersuasana pesta. Bersuasana pesta. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dan kita bersuasana pesta. Nah, semoga kita mengerti. Jangan pesta lain. Ya, setan juga membentuk pesta. Membuat pesta besar-besar. Pesta seks, pesta narkoba, pesta, macam-macam. Jangan. Ini pestanya Tuhan. Amin. Pesta dalam kebenaran dan kemurnian. Itu pesta surga. Kebahagiaan surga. Semoga kita mengerti. Ini menguji diri. Lewat firman, hati pikiran. Lewat pedang firman, hati pikiran. Ayo diisi firman. 12 roti, kita mengasihi Tuhan. Kita taat dengar-dengaran mengasihi Tuhan. Lebih dari semua. Saudara, kita tidak akan dibawa pada penghakiman, mengasihi itu lebih. Kemudian lewat perjamuan suci, 6 dosa yang mendarah daging, ayo lepas. Kita hidup benar, murni, maka kita bisa bergaul dengan sama, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bahkan mengasihi musuh, mengasihi sama lebih seperti diri sendiri. Dan kita bersuasana pesta kebahagiaan surga, pesta surga. Yang ketiga, satu lagi, dengan apa? Kita menguji diri sendiri. Saudara, dengan apa? Di dalam Mazmur pasal 26. Kitab Mazmur pasal yang ke-26. Mazmur 26. Ini menghakimi diri sendiri. Dengan apa kita menghakimi diri sendiri? Dengan firman, dengan perjamuan suci. Jadi penting ya. Kebaktian pendalaman Alkitab ada firman, perjamuan suci penting. Saudara, untuk menghakimi diri sendiri daripada dihakimi nanti di takhta putih. Datang kebaktian PA ya. Besok pagi kebaktian Paskah ada perjamuan suci. Datang untuk menghakimi diri sendiri, bukan menghakimi orang, menghakimi diri sendiri supaya tidak dihakimi nanti di takhta putih. Ya, semoga mengerti. Yang ketiga, Mazmur 26 ayat yang kedua sampai 3. Ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Ya. Cobalah aku.
Selidikilah batinku. Ini coba terjemahan lama itu. Batin ini adalah ginjal, buah pinggang. Nah, lebih dalam lagi. Nah itu terjemahan lama ya. Selidikilah buah pinggangku, ginjal dan hatiku. Lebih dalam dari hati, ginjal. Nah, ginjal. Saudara. Selidikilah batinku, ginjalku, buah pinggangku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran. Nah ini. Saudara, ini pengalaman Raja Daud. Ujilah aku Tuhan. Jadi dengan apa menghakimi diri? Dengan ujian. Dengan ujian. Penderitaan bersama Tuhan. Lewat ujian atau penderitaan bersama Yesus. Penderitaan bersama Yesus. Ya, lewat ujian tadi, hati pikiran sudah disucikan. Perkataan perbuatan sudah disucikan. Nah, sudah tidak ada dosa. Tapi menderita itu ujian. Penderitaan bersama Yesus, penderitaan tanpa dosa. Nah, itu menghakimi di sini. Sehingga kita bisa menghakimi ginjal. Untuk menghakimi ginjal, buah pinggang. Menghakimi ginjal, buah pinggang. Apa itu? Menghakimi ginjal, buah pinggang. Di dalam Wahyu pasal yang kedua. Itu juga terjemahan lama itu ginjal, buah pinggang. Saudara, Wahyu pasal yang kedua, batin itu ginjal, buah pinggang. Ya. Wahyu pasal yang kedua, ini kepada jemaat Tiatira. Kita baca ayat 20 saja, 20 dan ayat 23. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin. Nah itu ginjal. Menguji batin dan hati orang. Bahwa aku yang membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatan. Ginjal. Untuk menghakimi ginjal. Saudara, itu ujian. Penderitaan bersama Tuhan. Penderitaan tanpa dosa. Sengsara tanpa dosa. Untuk menghakimi ginjal kita. Buah pinggang kita. Saudara, menghakimi buah pinggang. Apa artinya? Nah, menghakimi ginjal, buah pinggang artinya penyucian dari ajaran-ajaran palsu. Penyucian dari ajaran-ajaran palsu. Tadi dari dosa-dosa. Sekarang dari ajaran-ajaran palsu. Ajaran Isabel. Yang pertama ajaran Isabel. Yaitu ajaran yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Nah, ini ajaran Isabel. Yaitu ajaran palsu yang memperbolehkan wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Nah, ini ajaran Isabel. Wanita menjadi kepala dari laki-laki. Maka Yesus tidak menjadi kepala. Wanita mau menjadi kepala dari laki-laki dalam rumah tangga maupun dalam ibadah. Ini wanita mau tampil memerintah laki-laki, mengajar dan memerintah laki. Baik dalam rumah tangga maupun dalam nikah. Wanita mau menjadi kepala dalam rumah tangga maupun dalam ibadah. Sehingga Yesus tidak menjadi kepala, yang menjadi kepala ular menjadi kepala. Ular menjadi kepala. Susunan yang benar, Yesus kepala dari laki-laki, laki-laki kepala dari wanita. Nah, jadi kalau laki-laki yang kepala dari wanita, baru Yesus menjadi kepala. Tapi kalau dibalik, wanita yang mau jadi kepala dari laki-laki, dia memerintah, mengajar dan memerintah laki-laki, baik dalam rumah tangga, baik dalam ibadah pelayanan. Maka Yesus tidak menjadi kepala dan ular yang menjadi kepala. Sehingga semua hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa. Saudara, hidup dalam dosa. Ah, inilah. Semoga kita bisa. Ini ajaran palsu. Ajaran palsu. Yesus tidak menjadi kepala. Yang jadi kepala serigala burung, ular atau serigala dan burung yang menjadi kepala. Serigala dan burung, kejahatan dan kenajisan yang menjadi kepala. Hati-hati.
Ya, hati-hati, ini ajaran palsu. Wanita mengajar dan memerintah laki-laki. Padahal sudah dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 4, dalam 1 Timotius pasal 2. Ya, mari kita baca 1 Timotius pasal yang kedua. Nah, itu jelas itu. Ya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-11. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ya. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Jadi sama dengan kembali ke peristiwa Taman Eden. Di Taman Eden Tuhan berfirman, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas kecuali satu. Kecuali satu. Buah terlarang itu, buah pengetahuan baik dan jahat tidak boleh dimakan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, Hawa justru memakan yang satu yang dilarang. Memakan buah yang dilarang Tuhan dan diberikan pada sana ini. Memerintah mengajar laki-laki. Bagaikan memberi buah terlarang. Hawa makan buah yang dilarang Tuhan. Dan memberikan kepada suaminya. Sehingga keduanya telanjang hidup dalam dosa dan terkutuk. Begitu juga sekarang. Wanita boleh melayani apa saja. Di dalam rumah tangga. Di dalam ibadah pelayanan, dalam gereja. Dalam ibadah wanita boleh melayani apa saja. Kecuali satu. Tidak boleh mengajar dan memerintah laki-laki. Sebab kalau wanita mengajar dan memerintah laki-laki, tadi Tuhan tidak jadi kepala. Atau sama dengan Hawa memberi buah terlarang kepada Adam. Dan telanjang dan terkutuk. Nikah telanjang terkutuk, gereja telanjang terkutuk. Telanjang dan terkutuk. Semoga kita bisa mengerti. Jadi sudah digenapkan di perjanjian baru. Sudah digenapkan. Nah, ada yang perjanjian lama tidak boleh, perjanjian baru boleh. Ada yang perjanjian lama boleh, perjanjian baru tidak boleh. Itu penggenapan. Sudah penggenapan dari Tuhan. Dari Tuhan semua. Penggenapan dari Tuhan. Nah, kita ikuti yang sudah digenapkan. Semua. Perjanjian lama sudah digenapkan dalam perjanjian baru. Semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Ini tadi menghakimi diri dengan pedang terhadap dosa-dosa. Dosa-dosa hati, pikiran, sumber dosa. Menghakimi dengan perjamuan suci, dosa-dosa perkataan, perbuatan dosa yang mendarah daging, lepas. Menghakimi dengan ujian, penderitaan bersama Yesus, ginjal. Sampai kita lepas dari ajaran palsu. Ajaran Isabel, hati-hati. Ajaran Isabel, ya semoga kita mengerti. Dan ajaran Babel. Yang kedua ajaran Babel. Wahyu 17 ayat 5. Ajaran Babel, Wahyu 17 ayat 5. Ayat 4 dan 5. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihias dengan emas, permata, mutiara. Dan tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan, percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Kekejian bumi. Nah, ini ajaran Isabel. Ajaran Babel. Yaitu ajaran palsu yang mengajarkan tentang kemakmuran dunia, kemakmuran daging dan hiburan daging, tanpa kesucian, tanpa firman, tanpa kesucian, tanpa firman dan tanpa kesetiaan. Enggak apa-apa, enggak setia, enggak apa-apa. Khotbah datang, enggak datang ya khotbah boleh. Datang, tidak datang, main musik boleh. Seperti pelacur, maafkan.
Pagi ini dengan laki-laki A, besok dengan laki-laki B, atau nanti malam dengan laki-laki B, besok dengan laki-laki C. Tidak setia. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Dimanapun saudara lihat. Yang khotbah tidak setia tapi khotbah. Main musik tidak setia, datang. Kalau tugas saja datang. Kalau tidak tugas tidak datang. Boleh. Yang penting kemakmuran daging. Berkat jasmani. Dan hiburan, entertainment. Hiburan. Wah semua senang. Apalagi kaum muda. Wah senang. Tapi tanpa firman. Tanpa kesucian dan kesetiaan. Terserah mau masuk, tidak masuk. Terserah. Yang penting tugasnya. Tugas main musik misalnya 1 minggu 1 kali. Ya masuk aja 1 minggu 1 kali ke gereja. Dan tanpa kesetiaan. Nah ini banyak terjadi. Mulai dari gembalanya. Gembala tidak tahu. Khotbah 1 kali untuk 1 bulan tidak ada. Tahu-tahu datang khotbah lagi. Dan lain. Inilah Babel. Tanpa kesetiaan. Tanpa kesetiaan. Serius. Sungguh-sungguh. Tanpa kesucian dan kesetiaan. Itu menuju pembangunan Babel. Mempelai wanita setan. Puncak kejahatan, kenajisan. Mempelai wanita setan yang akan dibinasakan. Jadi mari kita menghakimi diri sendiri. Hati pikiran dihakimi dengan pedang. Ayo. 12 keinginan jahat najis ganti 12 roti mengasihi Tuhan. Taat dengar-dengar. Yang tadinya bebal tidak bisa dinasihati. Oh ikuti firman. Ikuti. Mengasihi Tuhan. Kemudian penghakiman kedua lewat perjamuan suci. Perkataan perbuatan yang di luar. Yang mendarah daging. Tidak bisa lepas. Ayo. Bisa dilepaskan. Amin. Bisa dilepaskan. Kita hidup benar dan murni. Bisa mengasihi sesama. Seperti dan suasana pesta. Dan yang ketiga. Dengan penderitaan bersama ujian. Ujilah aku Tuhan. Raja Daud. Untuk menghakimi ginjal kita. Terhadap ajaran-ajaran palsu. Kalau orang berbuat dosa, pendeta berbuat dosa, jemaat hidup benar, pendetanya masuk neraka. Makanya ini perlu penyucian ginjal. Tapi kalau pendeta mengajarkan ajaran palsu, semua jemaat masuk neraka. Nah ini bahaya. Sebab itu perlu penyucian ginjal. Perlu penyucian ginjal. Perasaan paling itu. Perasaan paling dalam itu ginjal. Sebenarnya ada perasaan tertusuk-tusuk itu ginjal. Kepedihan hati juga ginjal. Itu disucikan. Semoga kita mengerti. Semoga. Tadi kembali ke Mazmur 26 ayat 2. Ini penghakiman terakhir. Sampai ke ginjal sudah itu yang terakhir. Yang ketiga Mazmur 26. Kalau sudah penghakiman semua sudah dihakimi, disucikan semuanya, baik hati, pikiran, perkataan, perbuatan sampai ginjal, maka mataku hanya tertuju kepadamu. Nah ini kaum muda, mata kita hanya tertuju pada Tuhan. Ya, Mazmur 26 tadi ya, saya baca lagi. Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidiki batinku ginjal. Sampai ginjal. Ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, kemurahanmu, belas kasihmu, dan aku hidup dalam kebenaran. Jadi, jika kita menghakimi diri sendiri, mulai dari hati pikiran, perkataan perbuatan dosa yang mendarah daging, sampai ginjal kita dihakimi, maka mata kita tertuju kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah itulah. Jadi kalau bisa menghakimi, kalau menghakimi sesama cuma lihat orang terus. Tidak bisa lihat Tuhan. Mengerti? Tidak bisa lihat Tuhan. Salahnya. Tidak bisa lihat Tuhan. Tapi kalau lihat diri sendiri, aduh aku banyak salah, aduh aku banyak dosa. Bisa lihat Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Mataku tertuju. Coba ayat 3 tadi di teks ya. Mataku tertuju pada kasih. Melihat Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8. Mata tertuju kepada Tuhan yang berbelas kasih. Mata tertuju kepada Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Mata tertuju kepada Tuhan sebagai imam besar yang berada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Nah, ini sungguh-sungguh. Ayo, mata kita jangan lihat orang, lihat ini, berharap orang ini, melihat salah orang. Ya, jangan. Melihat keberhasilan orang kita iri, jangan. Sudah lihat diri sendiri aja. Menghakimi diri, hati, pikiran, perkataan, perbuatan, ginjal, sampai perasaan terdalam dihakimi. Sampai mata kita hanya tertuju kepada Yesus imam besar yang berada di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ya. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ini pengalaman Raja Daud. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tidak goyah. Kalau mata memandang kepada Tuhan sebagai imam besar, maka kita tidak goyah. Kuat dan teguh hati. Tidak goyah. Sama dengan kuat dan teguh hati. Tidak goyah sedikit. Kuat teguh hati. Artinya tetap pegang pengajaran benar. Dan taat dengar-dengar. Ayo jangan disesatkan ajaran-ajaran palsu yang enak. Ada hiburannya ada ini. Ya itu enak bagi daging. Tapi nanti sampai kepada penghakiman. Di takhta putih. Nah, lebih baik sekarang kita pegang teguh pengajaran yang benar. Pedang firman memang tajam, sakit. Dan taat dengar. Tapi itu menghakimi kita sekarang. Supaya tidak dibawa ke penghakiman. Tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Pedang firman. Dan taat dengar. Kalau kita bisa praktek, kita tidak akan tergoda. Tidak akan. Sagu. Ya kita diajak teman, ini begini. Kita kalau praktek firman pedang, kita tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Tapi kalau kita tidak praktek, malah kalau kena tusuk, firmannya terlalu keras. Gampang ikut ajaran-ajaran palsu. Gampang. Lempinel perhatikan. Kalau firman jadi praktek, tidak bisa digoyahkan. Amin sagu. Jangankan tinggalkan firman, goyah pun tidak. Kuat kedua. Tetap pegang teguh pengajaran benar. Dan taat dengar-dengar. Pedang firman. Dan taat dengar. Ya, ini. Tetap hidup benar. Tidak berbuat dosa. Itu kuat teguh. Tetap hidup benar. Apapun resikonya. Ditambah apapun resikonya. Tetap taat apapun resikonya. Tetap hidup benar apapun resikonya. Tidak kecewa. Tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan. Menghadapi apapun juga. Tetapi tetap percaya berharap Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Nah itu. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Ayo menghakimi diri sendiri. Jangan menghakimi orang. Menghakimi diri sendiri. Ya, semoga kita sampai mata kita hanya melihat Tuhan, tertuju pada Tuhan, kuat teguh hati, tetap pegang pengajaran benar, taat dengar apapun resiko, tetap hidup benar apapun resiko. Di sekolah mungkin yang lain nyontek, tetap hidup benar. Di pekerjaan tetap pertahankan hidup benar. Nah ini mata tertuju pada Tuhan. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang kita hadapi. Kita tetap percaya berharap Tuhan. Mata tertuju pada Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Semoga kita mati. Hasilnya kuat teguh hati. Contohnya Daud tadi. Daud dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Ini Daud melawan Goliat. Daud melawan Goliat. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah ini. Oh ketika Goliat tampil, semua orang Israel sudah gentar. Sudah loyo semua. Termasuk Raja Saul sudah tawar hati. Tapi Daud bilang, jangan tawar hati, kuat teguh hati. Saya akan melawan Goliat. Nah ini kuat teguh hati. Mata tertuju kepada Tuhan yang berbelas kasih.
Maka tangan belas kasih Tuhan yang berperang. Ya, ini hasilnya. Daud melawan Goliat. Tangan belas kasih Daud melawan Goliat dengan kuat teguh hati. Mata hanya tertuju kepada belas kasih Tuhan, kasih setia, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka tangan belas kasih Tuhan yang berperang untuk mengalahkan Goliat. Masalah-masalah yang mustahil, masalah-masalah yang mustahil diselesaikan oleh tangan belas kasih Tuhan melawan Goliat. Masalah-masalah yang mustahil diselesaikan oleh tangan belas kasih Tuhan. Ini, ayo kita berharap apa masalah kita yang mustahil hari-hari. Seperti Daud melawan Goliat. Ayo, ini ujian. Kuat teguh hati. Mata hanya memandang kepada Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan sanggup mengalahkan Goliat. Berperang. Untuk bukan Daud yang berperang. Tangan belas kasih, tangan kemurahan Tuhan berperang untuk mengalahkan Goliat. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah mustahil. Daud tidak mundur setapak. Melawan Goliat dia maju. Tangan belas kasih Tuhan. Nah ini kuat teguh hati. Mata hanya memandang pada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, ketika Daud jatuh, juga Daud jatuh dengan Batseba. Nah, tidak langsung putus asa. Ya, manusia ini, siapa manusia tidak berdosa? Apalagi kaum muda. Seringkali jatuh dalam dosa. Mungkin dosa pandangan, dosa angan-angan pikiran tadi. Perkataan, perbuatan jatuh seperti Daud. Ya, nah ini, contoh Daud ini. Ketika Daud melawan Goliat, kuat teguh hati, mata memandang Tuhan. Ketika juga Daud jatuh dengan Batseba. Jatuh dalam dosa kenajisan. Oh ini sudah kejatuhan, kenajisan, kegagalan, kehancuran. Sudah, ini Daud mengalah. Tapi waktu Nabi Nathan menyampaikan firman yang keras, Daud bisa terima. Itu kuat teguh hati. Tetap terima firman yang menegur hidup kita, yang menelanjangi kita, menghina kita. Terima. Dan kita mengaku dosa. Mari di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Nah ini tangan belas kasih Tuhan. Daud jatuh dengan Batseba. Itu menunjuk kenajisan, kejatuhan, kenajisan, kegagalan, kehancuran. Tapi Daud kuat teguh hati, yaitu mau menerima firman, pedang firman yang tajam, yang menghakimi dia, menunjuk dosa-dosa. Dan Daud mengaku dosa dan tinggalkan dosa. Maka tangan belas kasih Tuhan mampu mengangkat Daud kembali. Memulihkan Daud. Memulihkan. Ayo, kita juga malam ini dalam kejatuhan, biar Tuhan yang tolong kita semua. Kau mudah ya. Melawan Goliat, masalah-masalah yang mustahil, Tuhan tolong. Ini contoh pertama, Raja Daud. Kuat, teguh hati, tidak tawar hati. Matanya hanya tertuju kepada Yesus, Tuhan, sebagai imam besar yang berbelas kasihan. Contoh yang kedua, di dalam 2 Tawarikh 20. Di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ini Raja Yosafat. Raja Yosafat. Ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka
Karena kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi mata kami tertuju kepada. Mata kami tertuju. Jadi Raja Yosafat menghadapi laskar yang besar. Menghadapi peperangan dengan laskar yang besar. Sehingga dia mengakui tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak punya kekuatan untuk melawan. Tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan tidak tahu jalan keluarnya. Jalan buntu, tidak tahu jalan keluar. Bagaimana ini jalan keluar. Tapi dia kuat, teguh hati. Matanya hanya memandang Tuhan. Nah, lewat puasa itu juga kaum muda perlu berpuasa. Supaya kuat, teguh hati dan mata memandang Tuhan. Berpuasa itu untuk mempercepat kita kuat, teguh hati dan mata memandang Tuhan. Nah, itu berpuasa caranya. Mempercepat. Supaya kuat, teguh hati dan mata tertuju kepada Tuhan. Seperti Raja Yosafat. Maka tangan belas kasih Tuhan yang menolong. Di ayat yang ke-24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Nah, ini tangan belas kasih Tuhan, tangan belas kasih imam besar yang berperang untuk menjadikan laskar besar menjadi bangkai. Tidak ada arti apa, masalah yang besar tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Bagi kita. Semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Raja Yosafat. 2 saksi ini cukup. Bagi kita. Sah 2 saksi. Hanya kuat, teguh hati. Mata hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Sehingga Raja Yosafat. Dan sebaliknya juga. Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan. Melihat Yesus menghadapi Lazarus yang jadi bangkai. Nah, tadi musuh dari luar yang hebat hanya jadi bangkai. Tidak berarti apa-apa. Semua masalah. Sekarang dari dalam mungkin kita sebagai bangkai. Sudah tak berarti, tak berharga, busuk, gagal. Tapi kalau malam ini masih kuat, teguh hati. Mata masih memandang Tuhan. Berseru kepada dia. Dia sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Bangkai dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ada masa depan yang indah. Ya, di Yohanes 11 ayat terakhir. Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan berkata kepada Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dan Lazarus betul-betul dibangkitkan. Ayo, musuh dari luar yang hebat dan hanya jadi bangkai. Tak berarti apa-apa. Selesai semua. Sebaliknya, kalau hidup kita seperti bangkai sekarang. Orang tua aja, wah malas sudah lihat. Udah apa? Tidak ada artinya. Karena kesalahan kita. Bangkai. Hina. Tidak ada arti. Gagal. Busuk. Dan lain sebagainya. Tidak ada masa depan lagi. Busuk. Tapi kalau malam ini mau menghakimi diri sendiri. Sampai kuat teguh hati, mata memandang Tuhan. Kuat teguh hati, maka tangan belas kasih Tuhan. Mampu membangkitkan Lazarus yang sudah menjadi bangkai 4 hari. Yang busuk jadi baik. Yang busuk jadi baik. Yang busuk secara jasmani jadi baik. Masa depan yang baik, yang indah. Masa depan yang berhasil, yang indah, yang baik. Masa depan yang berhasil, yang baik, yang indah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Yang hancur jadi baik. Dipulihkan kembali. Secara rohani, kehidupan kita yang sudah bergelimang dalam dosa mungkin akan diubahkan oleh Tuhan. Malam ini menjadi kehidupan yang benar. Dan berkenan kepada Tuhan dan sesama. Menjadi kehidupan yang benar, yang suci. Yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Dan jika Tuhan datang kembali kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan dia. Kita memandang dia muka dengan muka selama-lamanya. Ayo, saudaraku, malam ini biarlah menghakimi diri sendiri.
Lewat firman, lewat perjamuan, lewat ujian, penderitaan, ayo menghakimi. Sampai mata kita tertuju. Kuat, teguh hati dalam Tuhan. Apapun yang diapain. Seperti Daud menghadapi Goliat, menghadapi kejatuhan. Tetap. Seperti Raja Yosafat menghadapi laskar. Tetap mata memandang Tuhan. Tuhan tolong kita. Tidak tahu apa yang diperbuat lagi. Tuhan kasih jalan keluar. Dan kalau kita sendiri seperti bangkai sudah tidak bisa apa-apa. Tuhan akan bangkitkan kita malam. Baik secara jasmani, secara rohani. Sampai kita sempurna jika Tuhan datang. Kita memandang Dia. Muka dengan muka di awan-awan yang permai. Sampai selamat. Tuhan memberkati kita semua. Mari. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kita hanya bergantung belas kasih Tuhan. Anugerah Tuhan. Dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu, nomor 4. Besar anugerah. Mata tertuju pada Tuhan, hanya mohon anugerah Tuhan. Tangan anugerahnya, belas kasihnya diulurkan di tengah kita. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Dan sebagai mana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, mungkin kekurangan, keterpurukan, kejatuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari dosa kita, kejatuhan kita, kegagalan kita, kehancuran kita. Dia mampu untuk menolong. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Dengan datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Mata hanya tertuju. Kuat, teguh hati, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Hanya memandang Dia, menyembah Dia. Dengan mohon belas kasih-Nya, anugerah-Nya di tengah kita. Raja Daud sudah mengalami. Raja Yosafat sudah mengalami. Malam ini saksi ketiga kita yang mengalami. Supaya sempurna semuanya. 3 saksi sempurna, 2 saksi sah, 3 saksi sempurna. Firman ini sempurna. Anugerah Tuhan sempurna. Dengan haleluya. Semua tutup mata. Saya tidak panggil maju malam ini, tapi yang mau memandang Tuhan, menyembah Dia, serahkan hidup kepada. Angkatlah 2 tangan ke atas, jangan main-main, sungguh-sungguh. Menentukan nasib kita malam ini, saksi yang ketiga dengan lagi.
Haleluya. Haleluya. Belum terlambat semuanya Tuhan. Belum terlambat semua Tuhan. Engkau mampu Tuhan. Anugerah-Mu mampu. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Jamah kami itu dengan tangan anugerah. Oh, haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Engkau mampu Tuhan. Tangan anugerah-Mu mampu Tuhan. Mengangkat kami. Memulihkan kami. Membahagiakan kami. Membuat hidup kami indah pada waktu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sampai kami sempurna. Jika Engkau datang kembali kedua kali. Kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Haleluya. Ya lawasa. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Engkau selalu memperhatikan kami. Mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Orang-orang yang menghakimi diri sendiri. Hari-hari ini Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kami semua. Kaum muda remaja baik di sini. Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Di Medan. Di mana-mana di dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasakan jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Tuhan, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa kaum muda remaja datang kepada-Mu. Untuk hanya memandang Engkau. Untuk hanya mengalami tangan belas kasih-Mu. Tangan anugerah-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur kepada-Mu Tuhan. Berkati kaum muda remaja yang sudah bekerja. Apapun yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua. Utang-utang piutang membutuhkan rumah, tanah dan lain-lain untuk masa depan semua. Engkau memberkati semua. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah menghadapi UTS, menghadapi skripsi, tesis, disertasi, Engkau tolong semua. Juga menghadapi ujian nasional, persiapan-persiapan, tolong semua Tuhan. Kami serahkan menghadapi UAS juga semua. Engkau tolong beri hikmat, akal budi dari surga. Menjawab soal-soal dengan benar dan baik, lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang mencari sekolah baru tingkat apapun. Buka jalan semua. Engkau tolong. Berikan pergaulan yang baik. Perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran. Yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri masa depan yang baik. Yang indah. Berhasil. Untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Tuhan, kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Tuhan selamatkan mereka semua. Kami teringat juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balas berkat. Dan Tuhan pakai mereka semua. Terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah selalu berada dalam tangan anugerah-Mu. Seperti yang dialami Daud. Seperti dialami Raja Yosafat, Raja Daud. Dan sekarang kami juga mengalami dalam tangan belas kasih-Mu. Terima kasih sampai sempurna seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian Paskah.
kaum muda remaja pada tanggal 26, pada tanggal 26 April yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari. 40 rohani. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku 40 Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Besok pagi jam 7:15 kebaktian Paskah di sini, ya, memperingati kebangkitan Tuhan. Tuhan yang mati dan bangkit, kita hanya memperingati dan menerima kuasanya. Datanglah pas libur juga, silakan menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, kita bisa menerima kuasa Tuhan sungguh-sungguh. Ajaklah teman-teman yang lain yang tidak bersamaan gerejanya, ajaklah untuk bisa datang kepada Tuhan. Besok di sini 7:15, ya. Di Surabaya besok jam 6:45 sore kebaktian Paskah juga. Gunakan hari libur, datang kepada Tuhan, biarlah kita menerima kuasa Tuhan, kuasa Paskah, ya. Tuhan memberkati. Kemudian hari Selasa doa penyembahan jam 5:15 di sini. Kemudian hari Kamis kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci 5:15. Hari Jumat kaum wanita remaja putri 5:15. Dan hari Sabtu kebaktian Paskah kaum muda remaja jam 5:15. Ya, di Surabaya besok jam 6:45 sore Paskah. Kemudian Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:30. Rabu doa penyembahan 5:30. Dan Sabtu kebaktian Paskah kaum muda remaja jam 5:15 disatukan di Malang. Ajaklah teman-teman yang lain untuk bisa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kesulitan dalam transportasi harap dicatat untuk bisa diaturkan, ya, bisa diaturkan semua. Baik, Tuhan memberkati semua. Mohon berdoa untuk perjalanan orang tua dan adik kembali ke Jember dari Lisa Wiramas. Kemudian doa yang berulang tahun tanggal 19 sampai 25 April 2014. Maria Kartika Wulan 21 April. Stephen Sandia Silvanto 25 April. Sylvia Monica 26 April. Musa Palma Surabaya 23 April. Ibu Silviana Kartika Sari Ibu Andi Surabaya 24 April. Baik, Tuhan memberkati. Ibu Damar tanggal 19 April. Ya, 19 April. Ibu Damar tanggal 19 April. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama
bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun Tuhan. Baik mulai 19 April hari ini dan selanjutnya, Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jamah mereka semua. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah, Engkau tolong kira. Yang di rumah sakit Bapak Ketut, Engkau jamah juga. Kami mohon kemurahan-Mu. Yang lain-lain semua Engkau jamah. Sehatkan kami, beri panjang umur, sehat, kuat, melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Kebaktian Paskah, kaum besok umum, bukakan firman, gerakkan jiwa datang. Paskah sekolah minggu besok, buka firman, gerakkan jiwa sekolah minggu datang. Juga Paskah kaum muda, Engkau buka firman, gerakkan jiwa datang. Juga kebaktian persekutuan di Medan, buka firman, gerakkan jiwa-jiwa datang. Juga di Empire Palace Surabaya, juga buka firman, gerakkan jiwa-jiwa datang. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih, syukur kepada latihan kur kaum muda, Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Hormat mulia bagimu. Ibu Mulyadi juga Engkau tolong kiranya persiapan-persiapan. Mohon jamakan belas kasih-Mu. Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Keluarga Bapak Anton Yuwono yang ada yang meninggal keluarganya, Engkau juga tolong kiranya. Beri penghiburan, kekuatan perjalanan ke Sitiarjo, Engkau juga jaga lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.